Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita akan merenungkan lagi tentang jebakan-jebakan setan. Jebakan-jebakan setan atau perangkap iblis atau perangkap si jahat itu ditaruh di daging kita. Daging kita sudah penuh dengan jerat-jerat yang dipasang oleh si jahat. Yaitu apa jerat-jeratnya? Jerat-jeratnya adalah roh-roh dan sifat-sifat kedagingan yang ada dalam diri kita. Misalnya roh amarah, roh kesombongan, dendam, dengki, iri hati, ya, roh keserakahan, roh perselingkuhan, roh perjinahan, roh fitnah, roh adu domba, roh pemecah belah, dan macam-macam lagi sifat-sifat kedagingan yang ada di dalam diri manusia. Manusia senang untuk menyenangkan dirinya sendiri. Manusia selalu ingin dipuji, dipuja, disembah, dihormati. Kenapa? Karena kita sudah terpolusi oleh dosa, sudah dikuasai oleh roh-roh setan, roh jerat-jerat iblis. Kita, walaupun kita jadi hamba Tuhan, kita jadi majelis, tergantung daripada motivasinya, teman-teman. Kalau kita melayani Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan, tapi motivasi kita dipuja dan dipuji dan untuk kesenangan pribadi, bukan untuk kesenangan hati Tuhan, dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita sudah melenceng dari firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, kita harus taat, percaya, punya iman, kita berharap kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita percaya, baru kita bisa taat. Kalau kita taat, baru kita bisa berharap dengan janji-janji Tuhan. Kalau kita berharap, baru kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, bapak ibu sekalian, saya minta kita perhatikan bahwa kuasa-kuasa gelap itu selalu ingin disembah. Kenapa? Karena mereka adalah pengikut iblis. Iblis jatuh ke dalam dosa karena dia ingin disembah seperti Tuhan disembah. Padahal dia hanya ciptaan Tuhan. Tidak mungkin ciptaan bisa menyamai pencipta. Ingat, tidak mungkin ciptaan bisa menyamai pencipta. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sebagai orang Kristen harus belajar sabar, ya, kasih. Dalam kasih ada kesabaran, lemah lembut, rendah hati, murah hati, tidak iri, tidak dengki, saling tolong, ya. Jadi iman, pengharapan, dan kasih yang ditaruh oleh Tuhan yang ingin agar kita lakukan dalam kasih itu ada kebenaran, ya. Bukan kita mengasihi sesama manusia, tapi membenarkan ketidakbenaran, ya. Jadi kalau kita mengasihi, kita tegur dengan kasih. Yang tidak benar kita tegur dengan pukulan. Jadi ada bedanya di situ, ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya ingin terus lagi menekankan tentang jerat-jerat yang dipasang oleh si jahat.
Kita seringkali berbuat bodoh, seringkali kita terjerumus karena perbuatan bodoh kita. Apa misalnya? Kita mata keranjang, kita nafsu, kita selingkuh, akhirnya kita dosa. Karena kita dilarang berzina, tapi kita berzina. Kita tidak boleh iri hati. Tapi dalam diri kita sudah ada jerat-jerat iri hati. Sehingga kita iri kepada teman kita yang sukses. Akhirnya kita, kalau teman kita kaya, kita pengen kayak seperti dia. Teman kita naik Mercy, naik BMW, naik Jaguar, naik Rolls Royce, kita juga ingin seperti dia. Kita jadi serakah, kita jadi iri hatinya makin lama makin besar, kita jadi berbuat jahat, mungkin kita menipu, mungkin kita korupsi, mungkin kita merampok, dan lain sebagainya. Nah ini setelah kita merampok, kita menipu, kita korupsi, akhirnya kita masuk penjara. Jadi kita masuk penjara apa karena salah Tuhan? Apa Tuhan mau mencobai kita? Atau karena perbuatan itu kita sendiri yang lakukan dan kita berbuat salah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hati-hati dengan jerat-jerat iblis. Meskipun pendeta, meskipun hamba Tuhan, meskipun penginjil, meskipun pengerja, meskipun majelis, hati-hati dengan jerat-jerat iblis. Kenapa? Jerat-jerat iblis ini terlalu berbahaya. Karena sudah ada dan nempel di daging kita. Sedangkan kita manusia yang terdiri dari darah dan daging, kita selalu lebih mementingkan daging dari mementingkan roh. Bagaimana kita bisa hidup dalam pimpinan roh kalau kita lebih pentingkan keinginan daging? Keinginan daging itu ingin disembah, ingin dipuja, ingin dipuji, ingin kelihatan hebat untuk kenikmatan daging kita, memuaskan keinginan hati kita. Padahal kita anak Tuhan seharusnya memuaskan, menyenangkan, memuliakan Tuhan. Sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share. Biar banyak orang makin lama makin mengerti apa itu jebakan-jebakan si jahat dan bagaimana kita harus menangkalnya. Sampai ketemu lagi di renungan sebutir debu berikutnya.